Malam semakin larut, dan Marcel masih duduk di posisi yang sama di tengah riuhnya badai di kepala. Ia memeluk erat kedua lututnya seraya menatap Sheila yang sudah tertidur pulas di sofa ruang tamunya. Ia menyelimuti tubuh ringkih wanita itu, mematikan sebagian lampu dan yang tersisa hanya cahaya remang-remang dari lampu meja. Ia benar-benar memastikan wanita itu berdamai sejenak dengan masalahnya agar bisa terlelap malam ini. Pada akhirnya gagal juga, melihat kakinya terluka saja, aku sekhawatir ini. Sial sekali, jatuh cinta kenapa harus pada orang yang salah terus. Setelah ini apa aku bisa tenang meninggalkan dia sendiri? Tidak, aku harus tega, tidak boleh pelin-pelan, pokoknya aku harus pergi. Tapi sebelum itu, aku harus membuat suasana hatinya baik dulu. Besok aku beli motor saja kali ya, Arhan pasti curiga. Pokoknya harus beli, besok. Tidak ada waktu lagi. Perlahan Marcel beringsut, mendekati sofa. Ia menatap wajah Sheila dengan lekat, di tengah remangnya cahaya lampu. Perlahan tangannya bergerak, menyapu rambut yang menutupi dahi wanita itu. Satu kali saja. Setelah ini, aku akan benar-benar menjauh darimu. Ia membungkukkan kepalanya, semakin dekat, dan akhirnya bibir Marcel mendarat. Tepat di dahi Sheila. Singkat, tetapi mampu membuat debaran di dadanya menghujam kuat. Jatuh cinta dalam diam, pergi pun dengan diam. Begitulah yang Marcel inginkan. Beberapa hari berlalu, waktu hampir menunjukkan pukul 1 siang. Sheila seketika terpana saat melihat motor yang terparkir di basement apartemen. Wah, baru. Ia menatap Marcel tak percaya. Baru beli tadi pagi. Marcel mendekat, memasangkan helm kepada Sheila. Baru tadi pagi. Jangan bilang kamu beli hanya karena ingin mengajakku jalan-jalan. Kedua mata Sheila memicing curiga dengan senyuman penuh arti. Iya, kan? Dich. Pede sekali kamu. Iya. Menyunggingkan senyum sambil menutup kaca helm Sheila. Aku memang sudah janjian dengan Arhan ke showroom pagi ini. Dan aku mengajak kamu jalan-jalan buat test drive. Oh gitu. Pipi Sheila menggelembung cemburut. Jadi aku jadi bahan uji nyali. Awas kalau aku sampai jatuh, aku tuntut kamu. Kenapa? Takut tidak jadi kawin sama Ayang. Marcel tekeke sambil naik ke atas motor. Ayo naik, jangan cemberut terus, tambah jelek nanti. Ucapan Marcel selalu berhasil membuat Sheila kesal. Dengan kasar ia mencengangkan bahu pria itu dan segera naik ke atas motor. Sudah ayo jalan. Jangan lupa pegangan, aku mau tes balapan nih. Marcel menghidupkan mesin. Iya, ini sudah. Sheila berpegangan erat pada jaket Marcel. Tanpa pikir panjang, Marcel segera tancap gas dengan kecepatan tinggi dan di saat bersamaan, Sheila yang tadinya hanya berpegangan pada jaket, kini berpindah ke pinggang Marcel. Ia nampak ragu pada awalnya, tetapi detik selanjutnya ia melingkarkan kedua lengan di pinggang pria itu, sangat dekat, tanpa jarak. Dengan jelas ia bisa menghirup aroma maskulin dari tubuh Marcel dan entah bagaimana ia merasa sangat nyaman. Saat merasakan tubuh wanita itu menempel di bahunya, degup jantung Marcel semakin tak karuan. Ia tahu ini salah, tetapi lagi-lagi ia mencoba menepis semuanya. Setidaknya hanya untuk hari ini, sebelum akhirnya ia pergi, menghilang dari pandangan wanita itu, dengan batas waktu yang tak bisa ditentukan. Saat Marcel dan Sheila sedang dalam perjalanan ke suatu tempat, Kinos baru saja tiba di unit apartemen Sheila. Sebenarnya Sheila memintanya untuk tidak datang dulu, tetapi ia tetap datang karena khawatir. Namun, seperti dugaan Sheila tidak berada di tempat.
Kinos menyusuri setiap ruangan dan tidak menemukan Sela dimanapun. Malam tadi ia ingin menyusul, tetapi perdebatannya dan keluarga benar-benar menghabiskan waktu dan tenaga. Kinos terduduk lemas di sofa ruang tamu sambil melihat cincin yang ia siapkan malam tadi. Raut wajahnya nampak sendu, ia tahu Sela terluka dan tersiksa, tetapi sudah sejauh ini ia menunggu momen yang pas, apa semua harus berakhir begitu saja. 3 jam perjalanan, Marcel benar-benar membawa Sela jauh dari hiruk-pikuk ibu kota. Mereka juga tadi sempat mampir makan siang di warung tenda sebelum akhirnya sampai ke tempat tujuan. Saat cahaya jingga langit sore mulai menyingsing, Sela duduk di batang kelapa tumbang, sambil menikmati pemandangan. Ombak yang menari-nari di depan sana. Situasi nampak begitu lengang, tidak seorang pun di sana, hanya ada mereka saja. Minumlah. Marcel duduk di samping Sela sambil menyodorkan es kelapa muda yang ia beli tak jauh dari sana. Dengan senang hati Sela menerima. Modal GPS, kamu bisa membawa aku ke tempat seperti ini. Padahal kamu baru di Jakarta, jangan bilang nanti pulangnya kita nyasar lagi. Tidaklah. Kamu tanya saja Aina, aku ini penjelajah alam. Aku sering pergi naik gunung, snorkeling, panjat tebing, apalagi jet ski. Semua yang berhubungan dengan olahraga alam, aku suka. Wah. Sela mengangkat jempol tangannya. Lain kali ajak aku naik gunung dong. Ia menyenggol lengan Marcel sambil cekikikan. Sementara ekspresi wajah Marcel nampak berubah sendu saat mendengarkan permintaan itu. Bagaimana mungkin? Ajak Kinos saja, dia pasti akan membawa kamu ke tempat yang kamu mau. Dan Sela akhirnya tersadar bahwa ia masih berada di dalam lingkaran yang sama. Marcel benar, ia tidak mungkin bisa pergi sesuka hati, apalagi dengan pria lain. Situasi antara mereka mendadak hening. Semilir angin, debur ombak malah mendominasi suasana. Aku harap kamu berhenti terluka seperti malam itu. Akhirnya Marcel kembali bersuara. Ia menoleh menatap Sela yang masih terdiam di sisi kanannya. Kamu masih yakin melanjutkan ini semua kan? Sela mengangguk lalu menoleh menatap Marcel yang sedang menunggu jawaban darinya. Mau bagaimanapun, aku tidak bisa berhenti. Kinos sudah melakukan banyak hal, dan mengorbankan waktunya untukku. Dan sekarang aku akan melakukan hal yang sama. Malam tadi, aku hanya sedikit emosi saja. Ia kembali menatap ke depan saat kedua matanya memanas. Aku akan melakukan apapun. Dulu aku pernah berjanji, akan menyerahkan seluruh hidupku padanya. Bahagia atau tidak, mudah ataupun susah, aku akan menjalaninya. Mungkin untuk berhenti terluka, aku tidak bisa. Bahkan jika harus mati sekalipun, aku akan tetap pada posisiku. Jika bukan dia, mungkin aku sudah mengakhiri hidup sejak lama. Aku tahu. Marcel ikut memandang ke arah yang sama dengan Sela. Jujur, aku tidak bisa melihat kamu menderita seperti ini, tapi aku juga menghargai pilihanmu. Aku yakin Kinos akan mengusahakan yang terbaik demi hubungan kalian. Jangan mudah menyerah. Kamu wanita kuat, aku tahu itu. Air mata Sela luruh di pelupuk mata. Ia melirik ke arah Marcel dan perasaan aneh mulai bergejolak dalam dirinya. Perlakuan pria itu mulai menyentuh sanubari, tetapi ia selalu berusaha menepis hal yang tidak mungkin terjadi di antara mereka. Sel, mau berjanji satu hal padaku? Tanya Sela tiba-tiba. Apa? Tetaplah di sekelilingku. Suara Sela terdengar bergetar. Ia menoleh menatap pria itu dengan senyum getir yang tergambar jelas di wajahnya. Kamu tidak akan pergi kemana-mana, kan?
Sungguh hati Marcel seperti diremas. Apalagi saat melihat wajah sedih wanita itu. Namun, ia sudah kekeh dan tidak akan goyah. Tinggal hanya untuk melihat Sheila bahagia dengan pilihannya, sungguh ia tidak sekuat itu. Cukup sudah ia berdamai dengan perasaannya kepada Aina, tidak untuk mengulang kisah yang sama. Kau mau aku jadi pengawalmu atau apa? Marcel mengacak-acak rambut Sheila sambil terkekeh sendiri. Berani bayar berapa? Bintang iklan naik daun nih bos. Kau memang tidak bisa diajak kompromi, tahu ah. Sheila mengalihkan pandangannya ke sembarang arah. Jangan ngambek. Marcel berdiri sambil menarik tangan Sheila. Mau kemana? Main air lah, sudah jauh-jauh ke sini. Ia membantu Sheila agar berdiri dari posisi duduknya, menarik wanita itu hingga ke bibir pantai. Pakaian mereka mulai basah karena saling menyipratkan air dan tertawa bersama. Berlari-larian ke sana kemari seperti anak kecil. Sel, lihat aku. Apa? Berbalik badan dan di saat bersamaan, Sheila melemparkan sekepal pasir basah ke dada pria itu. Ahek, kau. Marcel mendengus kesal saat melihat pakaian dan bagiannya lehernya penuh dengan pasir. Mending sekarang kamu lari, aku mau balas dendam nih. Tangkap kalau bisa. Tanpa pikir panjang Sheila segera berlari sekencang mungkin. Aku akan menangkap kamu. Tak mau kalah, Marcel berlari kencang, mengerahkan tangannya untuk meraih bahu wanita itu dan bak! Tubuh keduanya jatuh terbaring di atas pasir pantai. Saat ini Sheila berada di bawah kungkungan pria bertato itu. Aduh, iya aku kalah deh. Awas. Ia hendak menyingkir, tetapi Marcel menahan tangannya. Tatapan mereka saling beradu dalam keheningan hingga waktu seakan berhenti di saat itu juga. Alam semesta yang seakan mendukung, membuat Marcel tak bisa menahan perasaan yang mendesak untuk selesaikan. Jari jemarinya mengusap wajah Sheila, seiring dengan kepalanya yang semakin bergerak turun, sangat dekat hingga deru napas wanita itu menerpa kulit wajahnya. Jantung Sheila berdebar-debar, saat melihat kepala pria yang tengah mengungkungnya, semakin turun. Kedua tangan tercengkram erat seiring dengan kedua mata yang mulai terpejam. Namun, saat jalan itu seolah terbuka, Marcel mematung dengan rasa bersalah yang tiba-tiba memenuhi pikirannya. Ia tahu Kinos pria yang baik, ia tahu pria itu telah menemani Sheila selama bertahun-tahun. Dan apakah ia akan menjadi duri dalam hubungan orang lain? Sepertinya tidak, baik dulu ataupun sekarang, ia sudah terlatih untuk patah hati. Marcel tersenyum tipis sambil menggerakkan tangan kanannya menyapu butiran pasir yang mengotori pipi wanita itu. Pipimu kotor. Setelahnya ia segera berdiri dari posisi duduknya. Ia berkacak pinggang sambil menghela napas panjang. Ayo pulang, nanti kemalaman. Sheila masih terbaring di sana, tiba-tiba ia merasa malu karena apa yang ia pikirkan, tidak terjadi. Sepertinya kita harus pulang. Sheila bangkit dari posisi berbaringnya, seraya membersihkan bagian lengan dan lututnya yang dipenuhi pasir. Ayo. Marcel segera melangkah mendahului Sheila. Ia terus menggerutu kesal dalam hati karena hampir melewati batasannya. Namun, untuk yang terakhir, ia lagi-lagi bisa menahan ego dan keinginannya. Dari belakang, Sheila terus melangkah sambil menatap punggung lebar pria yang tengah berjalan di hadapannya. Ia tiba-tiba merasa begitu canggung hingga ada sesuatu dari pria itu yang membuat pertahanan hatinya goyah. Tidak mungkin, aku tidak mungkin menyukai pria selain Kinos. Ini pasti hanya perasaan sesaat, karena masalah yang sedang merundungku. Marcel teman yang baik dan aku nyaman saat berada di dekatnya,
tapi tidak bisa lebih dari itu, kan? Batin Sheila. Sesampainya di parkiran, Marcel berbalik, memasangkan helm kepada Sheila. Ia tak mengatakan apapun tetapi sejak tadi pikirannya benar-benar kacau. Ia menahan sesuatu yang ingin ia ungkapkan untuk terakhir kali. "Sel, kamu kenapa diam saja?" tanya Sheila tiba-tiba, sesaat setelah Marcel selesai memasang helm untuknya. Aku." Lagi-lagi Marcel mengembangkan senyum palsu agar Sheila berhenti khawatir terhadapnya. "Tidak apa, hanya sedikit lelah." Ia mengambil jaketnya yang sejak tadi ia gantung di stand motor. "Pakai jaket ini, baju kamu basah, jangan sampai sakit." Ragu-ragu Sheila meraih jaket itu. "Kamu sendiri juga basah, kalau kamu sakit bagaimana?" "Kalau aku yang sakit, tidak apa." Marcel memakai helmnya. "Ayo pakai, mau aku pakaikan juga." "Tidak bisa seperti itu." Sheila mendekat. Dengan kaki yang sedikit menjinjit, ia memakaikan jaket itu kepada Marcel. "Kamu yang bonceng, jadi harus pakai jaket ini." Marcel diam terpaku seraya pasrah saat Sheila memakaikan jaket untuknya. Di saat seperti ini perasaannya benar menghujam kuat, hingga kedua matanya mulai memanas saat apa yang ia inginkan selalu tak sesuai dengan ekspektasi yang ia hadapi. "Aku akan sangat merindukan momen ini. Kamu memang bukan wanita pertama tapi jika bukan kamu, setelah ini, aku tidak akan jatuh cinta kepada siapapun lagi. Aku benar-benar akan fokus pada karirku saja mengejar mimpi setinggi-tingginya," batin Marcel. "Sudah." Sheila mundur beberapa langkah sambil mengerutkan keningnya. "Kenapa kok malah bengong?" Tidak apa." Marcel segera naik ke motor lalu menyalakan mesin. Setelah Sheila naik dan duduk dengan nyaman, ia segera tancap gas meninggalkan tempat tersebut. Di tempat lain, Arhan, Alvin dan pihak agensi sedang mengadakan rapat untuk menentukan kapan Marcel bisa berangkat ke Paris. Dan kali ini Arhan ingin Marcel bukan hanya mendapatkan pelatihan sebagai seorang model dan bintang iklan, tetapi ia ingin pria itu mendapatkan kelas khusus untuk keahliannya di bidang seni lukis dan musik. "Untuk biaya pendidikan, aku yang akan menanggung semuanya. Carikan Marcel universitas seni terbaik di sana. Dia harus mendapatkan pendidikan seraya menjalani pelatihan modelingnya." Arhan nampak santai tetapi sorot matanya menunjukkan keyakinan yang kuat atas apa yang telah ia putuskan. Tapi Laras nampak pusing karena beberapa jadwal pemotretan untuk Marcel dari beberapa brand pakaian, makan dan lainnya harus ia batalkan demi project yang diminta Arhan. Dan seperti biasa, Arhan selalu meminta hal penting secara dadakan. "Kami akan memproses semuanya," sahut Kinos. "Jika Adikarya Group memang ingin memberikan dia beasiswa pendidikan seni, kenapa tidak? Itu berarti dia akan berada di sana selama 2 tahun. Meski agensi akan merugi karena membatalkan beberapa kontrak kerjasama dengan brand lain, tetapi..." Kinos seolah mendukung penuh keinginan Arhan. "Baiklah. Jadi kapan dia akan berangkat?" Tiba-tiba Alvin yang sejak tadi ikut pusing, mulai angkat suara. "Aku akan berkoordinasi dengan Marcel langsung, mengurus tempat tinggal dan semua surat-suratnya dalam minggu ini. Setelah paspor dan visanya selesai, langsung berangkat saja." Arhan berdiri dari posisi duduknya. "Carikan tempat tinggal yang dekat dengan tempat latihan dan universitasnya. Masalah bahasa, aku yakin dia akan bisa seiring waktu." Tanpa banyak bicara lagi, meninggalkan ruangan itu. Astaga. Pak Arhan memang selalu punya jalan pikiran sendiri. Laras merapikan berkas di atas meja, lalu menoleh menatap Kinos. "Kak Iki tumben nurut,
tidak biasanya membatalkan kerjasama dengan brand lain, meski brand kecil sekalipun. Adikarya Group adalah prioritas. Ia pun segera bergegas meninggalkan tempat tersebut. Kini hanya tinggal Alvin dan Laras di sana. Situasi di antara keduanya hening sejenak. Alvin sudah pasti pusing karena harus mengurus keberangkatan Marcel ke Paris, sementara ia juga banyak pekerjaan di perusahaan. Dan juga, Laras pasti sama, ia harus menemui satu persatu brand yang sudah terlanjur tanda tangan kontrak dengan Marcel untuk project yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Vin, kamu merasa tidak sih? Apa? Alvin masih menunduk sambil melihat email masuk di ponselnya. Hampir 4 tahun. Biasanya kalau Pak Arhan minta hal yang mendadak, Kak Kinos pasti akan memberi pengertian dan menawarkan waktu yang lebih fleksibel. Ini tidak, langsung oke. Yah, namanya juga Arhan. Kali ini dia sangat serius untuk mendukung karir Marcel. Selain hutang budi karena telah menjaga Aina dan Arka selama 3 tahun, pria itu memang berbakat, kan? Wajar Kinos langsung setuju. Alvin memasukkan berkas dan ponselnya ke dalam tas, lalu menghampiri Laras yang masih diam mematung pada posisinya, hingga secara spontan ia mengecup singkat bibir wanita itu. Laras yang tadinya melamun, kini tersadar sambil menutup bibirnya. Vin, apa? Dan Alvin malah tekekeh. Ayo pulang, hari ini makan malam di rumahku saja ya. Oh boleh deh. Laras berdiri, bergelayut manja di lengan Alvin. Kamu yang masak, kan? Siap, Nona.